Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Fadilah dari Teknik Elektro 2018, NIM 22111811006. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang komunikasi data dalam matkul sistem telekomunikasi. Yang pertama, komunikasi data yaitu proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet, yang ditransmisi data elektronik melalui beberapa media, baik kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan lain-lain. Fungsi dasar komunikasi yaitu switching untuk interkoneksi kanal, routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu, flow control untuk memperlambat atau menolak tarik konversi backup, monitoring, interworking, dan manajemen jaringan. Klasifikasi jaringan, node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda, ada ATUT, ARPANET, jaringan telepon, dan LAN. Lalu ada Simplified Komunikasi Model. Jadi ini informasinya yang berupa data bukan voice. Jadi untuk blok diagram sistem komunikasi data itu ada 5 blok utama. Ada 3 bagian utama dari blok 5 diagram ini. Ada source system atau sistem sumber, ada destinasi tujuan, dan yang diantaranya transmisi sistem media transmisinya. Untuk source ada source dan transmitter. Untuk destination ada receiver dan tujuan. Untuk transmission system adalah media transmisinya biasa berupa kabel atau fiber optik. Lalu selanjutnya Simplified Data Komunikasi Model. Kita lihat bentuk sinyal keluaran masing-masing blok diagram. Misalnya input informasi disimbolkan M, kemudian shortnya keluarannya berupa bit stream, aliran data yang masuk ke transmitter disimbolkan dengan G dalam domain T. Jadi keluaran dari transmitter sinyal bentuknya analog. Jadi proses pengiriman jika sinyal digital tidak bisa dikirimkan dengan sinyal pulsa harus diubah ke bentuk analog dulu. Jadi ada pengubah dari sinyal pulsa ke analog di transmitter. Lalu masuk ke transmission system, bentuk sinyalnya S dalam domain T. Keluarannya yaitu sinyal yang diterima yaitu receive dalam domain T, bentuknya analog diubah lagi ke bentuk digital. Lalu selanjutnya dalam perkembangan telekomunikasi, yang pertama itu voice dahulu. Telepon tahun 1880 masih analog menggunakan cover atau kabel tembaga dan microwave. Pada tahun 1960 untuk voice sudah pakai sirkuit switching digital berupa sinyal pulsa. Media transmisinya ada kabel tembaga, microwave, dan satelit. Lalu pada tahun 1990 networknya ada WLAN pakai kabel, wireless, dan internet. Trafficnya multimedia, media transmisinya ada fiber optik seperti saat kini yang banyak dipasang di dekat jalan-jalan. Lalu selanjutnya model jaringan komunikasi data ada 3 komponen, ada transmitter dapat berupa customer premise, equipment, telepon, fax, multiplexer, modem. Untuk interface-nya dapat berupa jaringan network, akses, atau subscriber loss. Untuk mekanisme pengirimannya menggunakan PSTN, dan private data network lalu ke receiver. Untuk struktur sederhananya dari host melalui sebuah node, jadi node menghubungkan satu host ke host lain, dan hostnya bisa menghubungkan bukan cuma satu node saja. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi jaringan ada topologi ring. Pola dari topologi ring hampir sama dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berada di ujung saling dihubungkan sehingga hubungan antar terminal berlangsung dalam suatu lingkaran tertutup. Lalu topologi bus merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke satu jalur komunikasi yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Apa itu terminator? Yaitu perangkat yang menyediakan resistansi listrik untuk menyerap sinyal pada akhir transmisi sambungan agar sinyal tidak terlontar kembali dan diterima lagi oleh stasiun jaringan. Topologi star terdapat sebuah terminal pusat, hub atau switch yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data, trafik, dan mengalir dari node ke terminal pusat dan diteruskan ke node stasiun tujuan. Struktur jaringan di kiri ada ring network berbentuk lingkaran, jalur konfigurasinya yaitu yang kuning adalah user, ada 6 user terhubung dengan satu jaringan yang berbentuk lingkaran, tapi hanya bisa terhubung satu user. Jika ada yang masuk lagi, maka akan bertabrakan dengan user lain. Jika bus network seperti garis lurus, di kedua ujungnya ada terminator di kiri dan di kanannya, jadi A bisa kemana saja tapi hanya satu komunikasi. Struktur jaringan star yaitu user yang bisa lebih dari satu.
Jadi di tengah-tengah ini ada hubnya mengatur koneksi satu user ke user lain. Misalnya ada satu user hendak ke user, tujuannya tiba-tiba ada user lain ingin menggunakan jalur yang sama, maka switch ini akan mengatur agar keduanya dapat berjalan dengan bergantian. Jaringan mesh di sini user dapat berfungsi sebagai hub. Jadi A bisa ke E atau B, jadi satu user punya lebih dari satu jalur. Jadi tergantung jumlah user yang ada di jaringan tersebut. Jadi tidak akan terjadi tabrakan dan tidak memerlukan switch. Ketentuannya N jumlah node, jumlah link total N adalah 1/2 N dikali N kurang 1. Jika N lebih besar dari 1 maka N berbanding lurus dengan N kuadrat. Sirkuit switching. Sirkuit fisik dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi. Lintasan dedicated selama durasi percakapan. Setelah dibangun sinyal, data bidireksional dapat mengalir secara kontinu. Kualitas lintasan dedicated dijamin selama durasi panggilan. Ada 3 fase dalam satu koneksi, yaitu pembangunan sirkuit, transfer data, penutupan sirkuit. Jadi, jika sirkuit tidak tersedia dikategorikan sinyal sibuk. Delay untuk membangun sirkuit relatif besar. Contoh jaringan telepon dan ISDN. Sirkuit switching jaringan telepon dari sumber masuk ke sentral lokal sebagai hub. Nanti sentral lokal masuk ke sentral trunk yang menghubungkan sentral lokal untuk posisi tujuan, baru mengirimkan informasi ke user. Lalu sirkuit switching timing 1, prosesnya pada interkoneksi sirkuit switching. Yang pertama ada sirkuit establishment atau pengstabilan saluran komunikasinya. Garis merah berbentuk segitiga adalah kurun waktu. Jadi jika establishment ini sirkuit membangun saluran, namun terjadi delay antara host 1 dan node 1. Lalu data transmisi, pengirim data dan terakhir sirkuit transmission, pemutusan saluran karena pengiriman sudah terlaksana pengiriman datanya. Lalu sirkuit switching timing 2, analisa matematisnya. Untuk establishmentnya ada parameter pertama, jumlah hop simbol M besar, delay pemrosesan per hop simbol V, delay propagasi link L, kecepatan transmisi W bit per detik, ukuran paket B per bit. Jadi pengiriman data di kotak hijau ini adalah perbandingan dari ukuran paket terhadap kecepatan transmisi. Makin lebar maka makin besar nilai perbandingan B terhadap V-nya. Total delay, total propagasi plus total transmisi plus total processing dengan rumus 4M kali L tambah M kurang 1 kali P tambah B per W. Lalu node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus sirkuit switching, atau merelay data user dalam kasus komunikasi data. Node dapat berupa customer nodes, switching nodes, transmission node, dan service node. Node dapat diklasifikasikan sebagai terminal host, multiplexer, switch lokal, switch tandem, dan gateway. Langkah kerja node pada sirkuit switching yang pertama, informasi berupa garis biru nanti akan ditentukan tujuannya yang mana, yang pertama, kedua, atau ketiga. Di sini tujuannya yang kedua. Lalu node akan menyesuaikan informasi ke penerimanya. Begitu pula dengan informasi yang lain. Dalam satu saluran dapat digunakan lebih dari satu user. Contoh output 3 garis hitam dan garis merah. Lalu sirkuit switching, multiplexing atau demultiplexing. Waktu dibagi dalam frame dan frame dibagi dalam slot. Jadi setiap informasi itu dikirim dalam sebuah sistem slot, nanti akan berbentuk frame. Di sini ada 3 buah informasi, jadi 3 time slot, merah, biru, dan hijau. Posisi slot relatif di dalam frame menentukan kepercakapan mana data tersebut dimiliki. Perlu sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Jadi jika percakapan tidak digunakan, kapasitas sirkuit loss. Paket switching, message dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek yang disebut paket. Setiap paket dilengkapi alamat sumber dan tujuan. Maka paket ini diterima, disimpan, diproses, lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node dalam jaringan yang dilewati sampai akhirnya mencapai tujuan. Pada teknik ini tidak ada resource jaringan yang didedikasikan. Penggunaan resource jaringan lebih efisien, tetapi ada potensi kongesti. Paket switching, paket dikirim dalam format deretan bit disebut paket. Paket mempunyai struktur header, data, dan trailer. Header dan trailer memuat informasi kontrol, misalnya tujuan dan checksum. Tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node sepanjang lintasan routing. Pada tiap node paket diterima, disimpan sementara dan diteruskan ke node berikutnya. Store and forward network
kapasitas tidak dialokasikan untuk paket-paket. Di sini paket switching, node switching. Di sini ada memori, jadi disimpan terlebih dahulu sebelum dikirimkan di incoming link. Karena informasinya banyak. Di sini berbentuk kotak-kotak melambangkan bit stream. Node ini berfungsi switching dan memori penyimpanan. Lalu paket switching, multiplexing atau demultiplexing. Data dari sembarang percakapan dapat ditransmisikan kapan saja. Satu percakapan dapat menggunakan keseluruhan kapasitas link jika hanya sendiri. Jika saling berpisah, menggunakan metadata header yang menunjukkan data ID, sumber, tujuan, dan lain-lain. Lalu paket switching model node biasanya sangat berguna untuk memodelkan router atau node switching lainnya sebagai mempunyai antrian untuk tiap link outputnya. Contoh model node ada informasi A, B, kemudian outputnya berupa C. Inputan A, B, C masuk ke node, ada aliran deret bit, kotak hijau. Nanti disesuaikan informasi berdasarkan input A, B, maupun C. Lalu paket switching formula Lytle dengan rumus L lambda kali W. L adalah jumlah rata-rata dalam antrian, lambda adalah rate kedatangan pelanggan dalam pelanggan per detik satuannya, W adalah waktu rata-rata satu pelanggan menunggu dalam antrian. Paket switching ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Lalu datagram paket switching timing 1. Jadi terhubung dari satu host ke node, kemudian node dan terakhir host tujuan. Host sebagai end sistemnya, node 1 sebagai switching node-nya. Jadi perlu penentu jalur dari node 1 kemana tujuannya, masuk ke node yang mana, agar host 1 terhubung ke host 2 dengan cara menghubungkan ke node 1 ke node 2. Misal di sini ada 3 paket dengan sumber ID yang berbeda-beda dan ada tujuan yang berbeda-beda. Di sini ada delay propagasi antara node 1 dan node 2. Jadi semula posisinya agak turun kotak birunya. Ketiga, misal kotak paling kiri ada 3 bagian utama, 3 bagian antara host ke node 1, di tengah-tengah ada node 1 ke 2, ujung node 2 ke host. Makin lama makin turun hostnya karena ada delay, tapi akan sampai. Lalu datagram paket switching timing 2 sama dengan paket switching dengan menghitung total delay. Bisa dilihat dari jumlah hop M, delay pemrosesan per hop P, delay propagasi link L, delay ditransmisi satu paket T, dan ukuran message N paket. Jadi menghitung turunnya sebesar T ditambah P. Di sini ada 3 paket dengan menghitung delay. Total propagasi plus total transmisi plus total store and forward plus total processing dengan rumus M kali L tambah N kali T tambah M kurang 1 kali T tambah M kurang 1 kali T. Lalu datagram paket switching routing. Ini lebih kompleks dari sirkuit switching. Misalnya di sini ada dari host A ke host D, dari node 1 harus ke node 5 dulu. Bit streamnya warna merah. Merah ini tujuannya ke host D, sama dengan host B. Informasi berupa bit biru tujuan D juga. Jadi baik host A dan B jika sudah masuk ke host masing-masing, di host 5 di multiplexing secara bersamaan, tetapi bergantian. Keluaran dari node ini adalah baik host 1 dan host 2. Jadi ada 2 cara, dengan host ke 1 ke host 2 ke host 3, baru ke host D dengan switching node dan tanpa switching node untuk routingnya. Lalu virtual circuit packet switching timing 1. Komponennya ada host 1, host 2, node 1, node 2, ada 3 fasa. Tadi data berupa kotak besar. Lalu virtual circuit packet switching timing 2. Menghitung total delay, parameternya sama dengan yang tadi, ada jumlah hop, ukuran message, dan juga delay. Dan terjadi total delay dengan rumus 4M kali L tambah N kali T tambah M kurang 1 kali T tambah 3M kurang 1 kali P. Lalu yang terakhir, sirkuit switching versus packet switching. Keuntungannya paling penting dari paket switching terhadap sirkuit switching, dapat mengeksploit statistical multiplexing, penggunaan bandwidth yang efisien. Secara statistik, ratio antara peak dan average range adalah 3:1 untuk audio, 15:1 untuk traffic data. Namun paket switching perlu menangani kongesti router lebih kompleks, yang lebih sulit untuk mendapatkan servis jaringan yang baik, misal delay dan jaminan bandwidth dalam praktek komunikasi IV over SONET, IV over frame delay. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, memang kesalahan dari saya.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.